Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hamdan Maulana, NIM saya 2350231034. Eh, Fakultas saya adalah Fakultas Sains dan Informatika. Jurusan saya Sistem Informasi. Saya akan mempresentasikan apa itu unit pemrosesan pusat. Penjelasan tentang apa itu input dan output dalam konteks komputer dan mengapa keduanya sangat penting dalam keseluruhan sistem komputer. Pentingnya input dan output dalam sistem komputer, interaksi pengguna, transfer informasi, integrasi dengan perangkat eksternal, proses pengolahan data. Yang pertama, interaksi pengguna melalui input dan output, pengguna dapat berinteraksi dengan komputer dan memanfaatkan fungsionalitasnya. Yang kedua, transfer informasi, data dan informasi dapat mengalir masuk dan keluar dari komputer mendukung proses komunikasi dan kolaborasi. Yang ketiga, integrasi dengan perangkat eksternal. Input dan output memungkinkan komputer terhubung dengan perangkat lain seperti printer, speaker, dan perangkat penyimpanan eksternal. Yang keempat, proses pengolahan data. Input dan output memainkan peran penting dalam proses pengolahan data dan penerapan sebagai algoritma dan rumus. Unit pengolah ALU, singkatannya dari Arithmetic Logis Unix, ada dua, yaitu pengertian dan fungsi ALU, dan dua, peran ALU dalam proses perhitungan komputer. Pengertian dan fungsi ALU, yang pertama, ALU bagian dari unit pengolah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan operasi aritmatik dan logika dalam komputer. Yang kedua, peran ALU dalam proses perhitungan komputer. ALU berperan dalam menjalankan operasi matematika, perbandingan logika, dan operasi bitwise yang diperlukan dalam proses perhitungan komputer. Memori, penyimpanan data yang vital. Pengertian dan jenis-jenis memori. Memori adalah komponen penting yang digunakan untuk menyimpan data dan program dalam komputer. Terdapat berbagai jenis memori seperti RAM, ROM, dan cache. Peran fungsi memori dalam penyimpanan data. Memori penjaga data dan program sudah tersedia untuk digunakan oleh komputer. Semakin besar cepat memori, semakin baik kinerja komputer. Perbedaan antara RAM dan ROM, yaitu RAM adalah memori yang dapat diakses secara acak dan digunakan untuk penyimpanan data sementara. Sedangkan ROM adalah memori yang berisi instruksi boot up dan program dasar yang tidak dapat diubah. Unit kendali otak komputer. Satu, pengertian dan tugas unit kontrol. Unit kontrol adalah komponen yang mengontrol jalannya instruksi dan koordinasi komponen lain dalam komputer. Yang kedua, proses kerja unit kontrol. Unit kontrol bekerja dengan menganalisis instruksi, mengarahkan aliran data, dan mengontrol alur eksekusi operasi pada level yang sangat detail. Yang ketiga, interaksi dengan komponen eksternal. Unit kontrol juga bertanggung jawab untuk menghubungkan dan berkomunikasi dengan perangkat input atau output dan memori eksternal. Perbedaan antara CPU dan CPU, yang pertama CPU, Central Processing Unit, menggunakan pendekatan general purpose, fokus pada tugas-tugas flash dan ideal untuk komputasi umum. Yang kedua, GPU, Graphic Processing Unit, menggunakan pendekatan paralel fokus pada tugas-tugas grafis dan ideal untuk rendering 3D dan kecepatan grafis tinggi. Pemilihan CPU yang tepat, eh, tugas yang akan dilakukan, pilih CPU dengan kecepatan dan kemampuan kinerja yang sesuai untuk tugas yang akan dilakukan. Maksudnya dengan kecepatan CPU yang lebih baik dan performa yang tinggi, yaitu menjalankan game atau coding itu akan jadi membaik, yaitu tidak ada lag. Kompatibilitas, periksa kompatibilitas CPU dengan motherboard dan soket yang Anda gunakan. Pengolahan panas, pastikan CPU memiliki sistem pendingin yang tepat untuk menghindari overheating. Definisi bus ekspansi komputer. Apa itu bus ekspansi komputer?
Yang pertama, bus ekspansi adalah jalur yang menghubungkan komponen internal sebuah komputer seperti prosesor, memori, dan input atau output lainnya. Yang kedua, fungsi bus ekspansi komputer untuk menghubungkan komponen tambahan seperti kartu suara, kartu jaringan, atau kartu grafis. Yang ketiga, jenis bus ekspansi komputer. Beberapa jenis bus ekspansi diantaranya perihal komponen interconnect, PCI, accelerat graphic port, AGP, dan PCI Express. 4. Sejarah bus pertama kali digunakan bidang komputer pada tahun 1960. Flowchart dalam konteks bus ekspansi komputer. Yang pertama, flowchart input data, terima data dari sumber eksternal. Yang kedua, memproses data ALU, lakukan operasi matematika atau logika. Yang ketiga, memori, baca atau tulis data ke memori. Keempat, output data, tampilkan data yang telah diproses. Yang kelima, unit kendali CU, kendalikan aliran proses dan pengambilan keputusan. Flowchart pada bus ekspansi komputer. Flowchart digunakan untuk merancang dan mengembangkan bus ekspansi komputer. Hal ini mempermudahkan perusahaan untuk membuat spesifikasi dan mempercepat waktu pengembangan. Manfaat flowchart yaitu mempercepat pemahaman dan membantu mengkomunikasikan ide dengan mudah di antara tim dan departemen yang berbeda-beda. Kesimpulannya, integritas data penting untuk memahami bagaimana input-output, memori, dan unit kendali berkontribusi dalam menjaga keutuhan data. Inovasi teknologi itu perkembangan dalam hal input, output, ALU, dan memori terus mendorong inovasi dalam industri teknologi. Peningkatan kinerja, pemahaman yang mendalam tentang komponen ini memungkinkan pengembangan sistem komputer yang lebih canggih dan efisien. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.